Hi guys, welcome a new video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariska Dwi Puryahasari. Saya dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial dengan program studi manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas tentang DBMS prototyping dalam siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC pada sistem manajemen informasi. Materi ini berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan membangun sistem informasi yang terintegrasi agar setiap departemennya itu dapat bekerja lebih efektif dan terintegrasi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan di dalam perusahaan itu kan banyak departemen. Nah, ada beberapa departemen. Yang pertama itu ada departemen produksi, departemen pemasaran, departemen keuangan, dan juga departemen SDM atau yang bisa disebut sumber daya manusia atau juga bisa disebut dengan istilah HRD yang kita kenal. Nah, di dalam departemen perusahaan itu memiliki tugasnya masing-masing. Untuk bagian pemasaran itu ada bertugas sebagai menjual dan memasarkan produk perusahaan. Terus ada departemen produksi. Departemen produksi itu menghasilkan produk perusahaan. Departemen keuangan yang bertugas untuk mencatat keuangan perusahaan ya. Sedangkan ada bagian yang SDM. SDM itu bertugas mengatur dan kebutuhan karyawan perusahaan. Nah, karena setiap departemen itu memiliki aktivitas yang berbeda-beda, maka data yang dikelola itu juga berbeda. Contohnya, bagian pemasaran. Bagian pemasaran itu mengolah data sales, jenis barang, harga, dan juga lokasi penjualan. Kemudian ada bagian HRD, yaitu mengolah data nama karyawan, gaji, terusannya juga pendidikan, dan juga ada pangkat dari karyawannya. Terus kemudian ada bagian produksinya. Bagian produksi itu mengolah data mesin, bahan baku, dan juga lokasi penjualan. Kemudian ada bagian keuangan. Keuangan itu mengolah data gaji karyawan, terus lama kerjanya karyawan, terus juga ada laporan keuangan lainnya. Jadi nanti setiap data dari semua departemen perusahaan itu nanti akan dikumpulkan jadi satu. Nah, nanti dianalisis oleh pengembang atau programmer tersebut yang akan membuat aplikasi sistem tersebut. Setelahnya itu, setelah menemukan hubungan antar data dari setiap departemen itu, nanti maka dibuatlah sebuah DBMS atau database management system. Nah, DBMS ini adalah sistem yang digunakan untuk mengolah database perusahaan agar data tersusun dengan rapi, aman, dan juga mudah diakses. Dalam pengembangan sistem itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada input, proses, dan juga output. Input itu berasal dari data yang dimasukkan oleh setiap departemen. Kemudian data yang diproses itu oleh sistem menghasilkan output seperti laporan. Seperti laporan itu ada file PDF, terusannya email, hasil cetak printer, dan juga arsip-arsip perusahaan lainnya. Nah, dengan adanya sistem ini, pekerjaan perusahaan menjadi lebih cepat dan juga efisien. Kemudian, sistem yang dibuat itu harus sesuai dengan alur kerja perusahaan. Nah, oleh karena itu, sebelum sistemnya digunakan, dilakukan tahap selanjutnya itu adalah pengembangan dan uji coba. Programmer itu bekerja sama dengan pihak IT perusahaan untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik. Nah, dalam proses ini biasanya dilakukan UAT ya, atau disebut User Acceptance Test, yaitu penguji sistem oleh pengguna secara langsung.
Nah, pada saat pengujian atau pengisian itu data harus sesuai dengan jenis datanya. Pada proses pengujian itu atau pengisian data itu harus sesuai dengan jenis datanya. Contohnya di dalam kolom itu harus diisi dengan angka. Nah, berarti kita juga harus mengisinya dengan angka. Kalau misalkan kita mengisinya dengan huruf, berarti itu sistemnya tidak bagus atau ada kesalahan ya. Karena harusnya tuh yang benar itu angka bukan huruf. Jadinya kita juga harus mengeceknya dengan teliti. Nah, itu kenapa kita harus mengecek itu karena jika terjadi kesalahan pada sistem, nah selain itu sistem juga harus dicek apakah dapat menyimpan data ke hard disk, terus juga apakah dapat mencetak laporan ke printer dan juga dapat menyimpan arsip file dengan baik. Di dalam DBMS itu ada bahasa programmer atau sinteks seperti MySQL, HTML, dan juga Python. Nah, dalam bahasa programmer tersebut digunakan untuk membuat database, tampilan aplikasi, dan juga menjalankan perintah pada sistem. Nah, tampilan aplikasi itu juga dapat dibuat lebih menarik. Misalnya itu departemen memiliki warna yang berbeda agar mudah dikenali. Jadi contohnya itu departemen produksi warnanya orange, departemen pemasaran warnanya merah, departemen SDM warnanya hijau, departemen keuangan itu warnanya biru. Jadi setiap departemen itu memiliki warna ciri khasnya masing-masing. Untuk keamanan sistem itu juga penting. Jadi untuk masuk ke dalam sistem itu memiliki ID dan juga passwordnya masing-masing agar tidak sembarangan orang bisa masuk ke departemen-departemen lainnya, agar data tersebut itu agak aman ya. Jadinya satu sama lain, departemen yang lain tidak bisa asal masuk ke departemen yang lainnya karena mempunyai password dan ID-nya sendiri-sendiri. Setelah semua proses selesai dan sistem dinyatakan sesuai kebutuhan perusahaan, maka sistem masuk ke proses implementasi. Nah, proses implementasi ini pengembang biasanya memberikan masa pemeliharaan atau masa pencobaan ya. Jika di masa pemeliharaan tersebut terjadi gangguan atau error di dalam sistem tersebut, nah pihak perusahaan atau pihak departemen tersebut harus menghubungi tim IT perusahaan. Nah, jika tim IT perusahaan sudah memperbaikinya atau tetap memang tidak bisa, pihak tim IT perusahaan itu harus menghubungi pengembang atau programmer yang membuat aplikasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan dari materi ini bahwa DBMS dalam SDLC itu sangat penting untuk membantu perusahaan mengolah data dari berbagai departemen menjadi satu sistem yang terintegrasi, teratur, dan juga mudah digunakan. Dengan adanya sistem informasi yang baik, perusahaan dapat bekerja lebih efektif dan juga cepat dan juga efisien waktu. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.